Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anakku kelas 11 MIPA 1? 11 MIPA 1 siap beraksi. Jujur, kompeten, berjaya. Terima kasih. Oke anak-anak semuanya, mari kita awali dengan berdoa. Dengan doa sempurna, berdoa mulai. Cukup anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf ya, ini saya cepat aja ya. Ya, Pak. Biar bebas. Oke. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengganggu kesehatan kalian. Oke, nanti pada kesempatan ini Pak Taufik akan menyampaikan tentang materi dasar anti korupsi. Tapi sebelumnya sudah kenal semuanya ya? Sudah. Nama saya Muhammad Taufik, panggilannya Pak Taufik begitu. Kemudian mengajar mata pelajaran PPKN. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar tidak PPKN, tetapi kita akan belajar tentang materi dasar anti korupsi. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anakku, jadi nanti kita sebelum mempelajari bersama-sama, alur yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, nanti kalian akan mengerjakan pretest. Ya, jadi pretest, kemudian nanti akan saya sampaikan dari tujuan pembelajaran ini atau penyuluhan ini, itu diharapkan kalian nanti mengerti apa itu korupsi, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, terus macam-macam delik ya, yang ada 30 delik ya, tindak pidana korupsi, kemudian yang dikenal dengan diklasifikasikan menjadi 7 ya, kategori, kemudian bagaimana strategi untuk memberantas maupun mencegah tindakan korupsi, dan yang terakhir itu adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi yang mestinya harus kamu ketahui dan kamu laksanakan semuanya. Jadi kamu sebagai generasi anti korupsi ke depan. Oke, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Jadi anak-anak semuanya, nanti kalian sebelum mengetahui apa itu korupsi dan seterusnya, ini Bapak akan menyampaikan pretest terlebih dahulu. Silakan diisi. Tidak usah tengok-tengok. Oke, diisi nama, kemudian kelas. Waktunya 5 menit. Langsung aja ditulis. Ya. Langsung saja. Langsung. Ya. Disilang. Oke, disilang. Nanti setelah saya menjelaskan anak-anakmu semuanya, itu nanti ada post test ya, ada post test. Sehingga mestinya nanti nilai pretest dengan post test lebih baik ya. Post test mestinya seperti itu. Harapan dari Bapak seperti itu. Ya, selamat mengerjakan.
3 menit lagi. Dua menit. Kalau ragu-ragu bisa di straight gitu ya, terus ganti ragu-ragu. Jadi tetap kejujuran tolong untuk ditegakkan. 1 menit. Oke, cukup. Tolong salah satu untuk bisa mengumpulkan, dikumpulkan. Salah satu nanti taruh di sini. Ya. Ya. Yang sebelah sana. Oke, terima kasih. Ya. Oke, anak-anak semuanya. Tinggalkan pretest. Mari kita bersama-sama untuk sinau bersama tentang materi dasar anti korupsi. Nah, sebelumnya anak-anak semuanya, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Boleh ya anak-anakku? Boleh. Burung dara, burung merpati, Cakep. terbang jauh hinggap di sini. Cakep. Ayo 11 MIPA siji sinau anti korupsi. Oke. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi kita tahu ya bahwa negara kita itu adalah negara yang merdeka sejak tahun 1945. Tapi sampai saat ini negara kita masih sebagai negara yang maju atau negara berkembang? Berkembang. Kapan akan menjadi negara maju? Nah, ini PR. Kalian semua yang nanti akan menghadapi generasi emas tahun 2045. Siap anak-anak semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya. Jadi lebih lanjut ya sebelum nanti Bapak menyampaikan ini data pribadi Bapak. Lebih lanjut, oke, ya. Nah, pengertian korupsi. Korupsi itu secara harfiah ya, dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, ya. Yang artinya apa? Yang artinya busuk atau pembusukan, merusak atau menghancurkan. Dalam bahasa Indonesia namanya, dalam bahasa Belanda itu korupsi atau korupsi itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ya, pengertian menurut undang-undang. Ya, coba dibaca Mas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut pandang hukum, tidak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian. Ya. Jadi intinya apa? Dari sudut pandang hukum, tindakan korupsi itu adalah tindakan pidana yang di dalamnya ada perbuatan melawan hukum, ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, saya anak semuanya ya. Ini pengertian korupsi berarti baik atau tidak? Tidak. Baik atau tidak? Tidak. Faktor dan teori penyebab korupsi. Ini ada beberapa pendapat ya. Jadi ada beberapa pendapat faktor
teori penyebab korupsi. Triangle. Itu ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan. Ada kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Kemudian Gone teori. Ini salah satu teori korupsi menurut Jack Gone teori. Ini menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan korupsi itu adalah apa? Kesalahan, kebutuhan, dan kelengkapan. Ya. Jadi kesalahan itu berpotensi. Jadi masing-masing pribadi itu ada. Ya. Jadi tapi bagaimana kita bisa men-settingkan begitu? Ya. Jadi setiap orang ya, ini dimiliki. Setiap orang itu mempunyai. Jadi berkaitan dengan individu atau pelaku korupsi. Kemudian Robert Idgars yang terkenal dengan CDMA. Kemudian ada teori cost-benefit model ya, bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan oleh lebih besar dari biaya atau resiko. Ya. Kemudian ada berdasarkan motivasi pelaku. Ada 5, jadi korupsi itu karena kebutuhan, korupsi itu dilakukan karena ada peluang, ingin memperkaya diri sendiri karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Ya. Ini menurut teori atau faktor-faktor yang berkaitan dengan penyebab terjadinya korupsi. Nah, sekarang masuk pada jenis korupsi menuju pada 7 korupsi menurut Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya. Jadi ada 30 delik. Ya. Nanti bisa kalian browsing ya 30 delik itu apa saja. Ya. Biar kalian juga literasi. Dan nanti kalau semuanya saya sampaikan, kalian itu ya kalau semuanya saya sampaikan tidak ada rasa yang 30 itu apa loh? Kok jadi menjadi 7 kategori. Nah, 7 kategori itu apa? Kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, Penggunaan dan kejuaraan. yang keempat, Pemerasan. yang kelima, Perbuatan curang. yang keenam, Benturan kepentingan dalam pemilihan. dan yang terakhir, gratifikasi. Oke. Jadi masing-masing ini, apakah ada yang tahu? Nah, itu nanti kita lihat bersama dulu. Ya. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yuk, Mbak. Apa yang dimaksud kerugian keuangan negara? Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, korporasi. Jadi ini pelakunya memiliki apa? Tujuan untuk menguntungkan siapa? Diri Diri sendiri. sendiri. Oke. Lanjut. Yang kedua, suap. Suap menyuap. Oh, Mbak, suap menyuap. Oke. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada aparatus sipil negara, penyelenggaraan negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Iya, oke. Jadi suap menyuap itu baik atau tidak? Ya. Nah, kalau kita itu ya harus berlaku dengan apa? Ya dengan objektif begitu. Ya. Jadi tes ya tes. Ya. Tidak usah suap menyuap. Begitu. Baik nanti di dalam masuk pada pekerjaan atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, tindakan dengan sengaja penggelapan uang. Ini juga termasuk 7 kategori. Ya. Kemudian pemerasan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, kemudian berbuat curang ini perbuatan dilakukan dengan sengaja loh ya. Berarti sengaja itu saja tidak? Ada. Untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan siapa? Siapa? Orang lain. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, ini. Jadi ada pegawai penyelenggara negara misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor. Ya. Ini seorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya. Jadi kan itu sama saja dengan apa itu? Ya, kedekatan ya. Jadi kedekatan ya keluarganya, sehingga nanti yang menguntung bukan orang lain tapi masih keluarganya sendiri. Nah, kemudian gratifikasi. Apa gratifikasi? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Ya. Jadi apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas. Misalnya Pak Taufik memberikan sesuatu kepada kepala sekolah. Ya, pokoknya datang ke sana membawa sesuatu, gitu kan? Nah, meskipun saya mengatakan wah itu sesuatu yang
apa ya istilahnya? Ya, saya tidak ada pidana apa-apa, tapi jelas saya sebagai bawahan beliau, kemudian beliau sebagai atasan saya. Nah, ini kan bisa akan menjadi suatu gratifikasi. Jadi seorang pengusaha memberikan hadiah kepada pejabat agar apa? Mendapatkan tender, ya. Jadi akan mendapatkan tender, gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi dia mengatakan itu suap. Nah, ini ada sanksi hukumnya anak-anak semuanya. Ya. Jadi tindak pidana korupsi itu di dalam bab 2 pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sanksinya apa? Di situ ada nih. Jadi paling lama penjara berapa tahun? 20 tahun. Atau membayar uang paling banyak berapa? 1 miliar. Oke. Ini juga masih ya pasal yang menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dividennya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud. Meskipun sudah mengembalikan, tetap diberikan sanksi penjara. Sebab apa? Pengembalian dari koruptor itu tidak sebanding ya dengan yang keuangan yang dimiliki negara, sehingga negara itu akan carut marut begitu. Nah, kemudian kita lanjut strategi. Nah, dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Ini ada 3 ya, yang dikenal dengan trisula. Yang pertama apa? Penindakan. Yang kedua? Pencegahan. Yang ketiga? Pendidikan. Oke, ini dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi. Nah, kemudian integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Ini KPK, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ada 9 integritas, di antaranya nilai jujur, peduli, kemudian mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Oke, lanjut ya, jadi masing-masing. Nah, ini kira-kira anak-anak semuanya bisa menjawab apa itu? Sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Kira-kira apa itu? Integritas nilai apa? Kejujuran. Nilai? Kejujuran, betul? Jujur, gitu. Ya. Sepakat? Nah, coba kita lihat. Ya, kita lihat aja. Coba. Oh iya betul. Jadi kejujuran itu kan apa adanya. Pokoknya meskipun apa ya, ya apapun yang terjadi, itu kan sesuai dengan apa? Hati nurani. Ya, bukan perasaan tapi hati nurani. Oke. Kemudian yang kedua, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Itu kita berapa? Peduli. Ya, jadi peduli. Oke. Peduli ya. Terus orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dan rangka memberikan inspirasi atau perubahan dan juga kebaikan. Jadi peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasih atau diperlakukan dengan kepedulian. Oke. Nah, kemudian kalau ini apa ini kira-kira? Keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kira-kira apa? Mandiri. Betul? Oh iya betul. Jadi mandiri itu adalah keadaan dapat berdiri sendiri, kemudian tidak bergantung kepada orang lain. Oke. Kemudian kalau yang ini, sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar menghargai waktu. Apa? Benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih, perlu ada latihan itu. Kemudian ada perbuatan yang tepat sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira apa itu? Disiplin. Apa benar? Oh iya betul. Ya. Oke, jadi nih komitmen adalah salah satu kunci. Komitmen terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan
Dan ini terbentuk pada pembiasaan. Jadi memang disiplin itu harus ada pembiasaan. Jadi kalau tidak dibiasakan, biasa saja, bisa saja terjadi ada penyimpangan. Ya betul ya? Ya. Seperti contoh kalau siswa itu kaitannya dengan disiplin, kaitannya dengan memakai seragam. Oke, pada saat ini kan kita di Yogyakarta pada hari Kamis lain menggunakan apa? Gagram kayu. Oke, anak-anak semuanya lanjut. Ya. Ini berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Nah, kira tuh sulit mestinya. Berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Apa kira-kira? Apa? Ayo. Siapa yang mencoba? Siapa, Pak? Bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu akan membuat seseorang memenuhi apa? Tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jelas? Nah, kemudian, nah ini apa ini? Kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Apa kira-kira itu? Kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh. Apa? Kerja? Oh mas? Yang keras? Kerja keras. Betul? Betul tidak kira-kira? Oh iya betul. Oke. Kemudian, nah ini ada sederhana. Sederhana itu apa? Bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dikatakan sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah dan sebagainya. Kemudian berani, ya, jadi ada yang mengatakan tanggung jawab dan berani berbeda. Jadi kalau berani itu adalah apa? Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Jadi ada dilematis di antara itu, antara mau mengatakan dengan tidak. Ya, maksudnya kalau benar mesti dikatakan benar, tidak usah takut. Ya, jadi kalau menegakkan kebenaran itu harus berani. Oke. Nah, kemudian yang adil apa? Coba adil apa Mbak? Yang belum adil apa Mbak? Berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah jujur, lurus dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Nah, adil itu meskipun tidak sama mendapatkan sesuatu yang sama, tetapi sesuai dengan haknya, ya. Jadi ingat itu, adil tidak mesti mendapatkan jumlah yang sama, tetapi mendapatkan hak yang sama. Itu adil. Seorang yang adil selalu bersikap imparsial, ya, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Siap anak-anakku semuanya untuk bersikap adil? Siap. Oke, terima kasih. Nah, wadah. Oke, anak-anak semuanya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Ya, mungkin ada yang ingin menanyakan. Coba, ada anak-anak semuanya? Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh iya, silakan berdiri menyebutkan nama. Nama saya Lindi Cynthia Prabha, ingin bertanya. Dari 3 strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ya. manakah hal yang lebih efektif untuk dilakukan? Oh iya. Terima kasih, bagus sekali ya pertanyaannya dari Mbak Lindi. Lindi. Ya, oke. Terima kasih. Apa yang paling efektif ya untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan korupsi dengan 3 strategi itu? Di antara 3 strategi itu yang paling efektif yang mana? Penindakan, apakah pendidikan atau pencegahan? Nah, untuk itu sebelum Bapak untuk menjawab, ada anak-anakku yang mau membantu Bapak? Saya Pak. Oh iya, silakan. Sebutkan nama. Saya Ahmad Rosidin akan menanggapi pertanyaannya. Jadi strategi dan pemberantasan korupsi lebih baik dicegah dulu sebelum hal tersebut dilakukan. Jadi Karena pencegahan lebih baik daripada hal tersebut sudah dilakukan. oh iya, atau
pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kita berikan terus ya. Untuk Mas Presiden. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain akan membantu lagi? Saya Pak. Iya, silakan. Nama saya Meta, akan menanggapi. Kalau menurut saya, strategi yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah pendidikan. Karena pendidikan itu diawali dari usia dini sampai dewasa. Sehingga penanaman nilai-nilai anti korupsi sudah lebih terkristalisasi pada diri seseorang. Oh ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, dari Mas Presiden tadi sudah disampaikan yang paling efektif tadi apa? Pencegahan. Kemudian Mbak Meta mengatakan yang paling efektif apa? Pendidikan. Pendidikan. Ada berapa tuh tadi? Ada 3. Yang diminal apa tadi? Strategi Trisula. Coba yang mana? Strategi Trisula. Oke. Coba kita lihat bersama. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. KPK mengatakan Trisula pemberantasan korupsi. Trisula. Yang namanya Trisula itu adalah 3 tetapi dalam satuan yang sama, sejajar. Ya, jadi jawaban dari Mas Presiden, jawaban dari Mbak Meta, ya, itu ya saya garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan Trisula pemberantasan korupsi ini memiliki strategi utama. Ya. 3 hal itu semuanya dilaksanakan secara bersama-sama. Iya, jadi ya ada penindakan, ya ada pencegahan, dan ada pendidikan. Jadi pencegahan itu dalam rangka untuk perbaikan sistem. Dan kalau tidak diberikan 3 hal itu dilakukan secara bersama-sama, kalau yang tidak ada, lebih baik kan tadi dikatakan ya tidak ada yang lebih, ya, tapi sejajar. Okay? Trisula itu adalah sama. Ujung-ujungnya 3 ujung itu mempunyai tujuan, mempunyai hal yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi Trisula pemberantasan korupsi, ya, yang ada 3 ini antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan itu adalah semuanya itu penting. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Meta benar, Mas Presiden benar, tapi yang lebih utama itu adalah 3-tiganya itu dilaksanakan secara bersama-sama. Gitu. Nah, itu yang saya sampaikan karena waktu, ya, ini nanti kita akhiri itu ya setelah diskusi, ya, diskusi tadi dari kaitannya dengan strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi ini adalah yang lebih penting itu nanti dari 3-tiganya ini, ya, ini bisa dilaksanakan oleh kalian semua. Ya. Tapi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita lihat, nah dari apa yang tadi yang terakhir, ya, kaitannya dengan nilai integritas ini penting sekali. Mari anak-anakku semuanya, ya, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi bisa saya simpulkan. Jadi yang pertama, korupsi itu adalah sesuatu yang tidak baik karena itu melanggar atau menyimpang dari aturan, ya, dari undang-undang tipikor atau undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian kaitannya dengan faktor tadi keserakaan, ya, ada motivasi dan sebagainya tadi itu juga bisa menyebabkan, tapi kita harus mengendalikan diri. Ya. Kemudian ada beberapa macam tadi, nanti siapa tahu kalian nanti menjadi pejabat, jangan sampai mau diberikan gratifikasi, ya. Jadi biar diperhatikan oleh atasan, yang bawahan itu selalu membahas sesuatu kepada atasan, ini termasuk gratifikasi. Ya. Kemudian ada suap atau memeras, itu semuanya adalah tindakan yang tidak benar, itu diancam dari 30 delik, ya, yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian tadi disampaikan 3, ya, strategi yang situ yang utama itu adalah 3-tiganya adalah mempunyai tupoksi, tujuan pokok maupun fungsi yang sama. Jadi semuanya dilaksanakan dengan secara bersamaan. Baik itu penindakan, kemudian ada pendidikan, dan juga ada pencegahan, ya, atau perbaikan sistem. Kemudian yang
terakhir ini menjadi tugas tanggung jawab kita semuanya. Generasi 2045 yang disebut sebagai generasi emas itu, mari kita junjung tinggi, kita awali dari diri kita masing-masing, ya, dari diri kita, kemudian lingkungan keluarga kita dulu, kemudian nanti lebih luas kepada teman-temanmu, karena ini hanya perwakilan. Tolong ya, ada apa namanya nilai-nilai ini: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, ada ya. Dan 9 ini yang menonjol di anak semuanya ya. Ya dimulai dari berapa, 3 atau berapa, insya Allah nanti akan bisa 9 itu dilaksanakan oleh adik-adik semua. Oke. Siap anak-anak semuanya? Siap. Oke. Kemudian nanti aksi ya, tindakan yang berikutnya itu silakan anak-anakku itu bisa ya, bisa apa namanya memberikan contoh atau keteladanan. Kalau kemarin masih mencontek, besok jangan mencontek. Mencontek no ya. Jadi silakan berdiri anak-anakku semuanya. Ya. Korupsi? No. Integritas? Yes. Oke. Silakan duduk kembali. Oleh karena itu anak-anakku semuanya menjadi apa namanya contoh itu, meskipun ya jumlah kecil ya, kita melakukan sesuatu. Mungkin ada teman yang mengatakan, wah itu kan sok, ya, dikatakan sok, gitu kan? Nah ini jangan Anda berkecil hati, sebab sesuatu yang kecil terasa tersendiri, tetapi insya Allah nanti dengan kecil-kecil itu kemudian diikuti dengan kecil-kecil yang lain, dari kecil-kecil itu akan menyatu, akan menjadi besar. Sesuatu yang besar itu berawal dari yang Kecil. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Oke, silakan berdiri. Ya lagi. Ya. Jadi biar untuk menyemangati. Apa kabar? 11 1 siap beraksi. Jujur, kompeten, berjaya. Oke, terima kasih. Itu cukup untuk duduk lagi. Nah, sekarang tugasnya kalian untuk mengerjakan post test. Ya. Nih, sekarang mengerjakan post test. Tulis juga nama. Post test ya. Waktunya sama gitu, 5 menit. Waktunya sama, 5 menit. Tiga menit lagi. Dua menit. Jangan lupa ya kasih nama dan kelas. 11 MIPA 1.
Ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi untuk tindak lanjut nanti kaitan dengan setelah kalian mendapatkan pengertian tentang bahaya ya, korupsi, sehingga nanti kalian mestinya sebagai generasi muda, generasi penerus yang akan menggantikan generasi yang tua, itu mestinya dengan tindakan korupsi itu akan memberantas dengan betul-betul ya, niatan dari hati nurani diawali dari diri kita masing-masing. Dan saya berharap ya, kalian nanti bisa mengadakan aksi paling tidak kepada satu meja ya, karena kelas kalian tidak semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Siap anak-anakku semuanya? Siap. Kemudian nanti bisa diberikan kepada keluarga, bisa kepada teman yang lain ya. Jadi kita berantas korupsi. Oke? Pak Taufik akan mengakhiri dengan pantun. Boleh? Boleh. Burung pipit, burung merpati, Cakep. cari makan di pinggir kali. Cakep. Ayo 11 MIPA siji dadi generasi anti korupsi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Dan apabila ada hal yang kurang, nanti bisa dikomunikasikan lagi kaitannya dengan pengertian dasar-dasar anti korupsi. Kita akan belajar bersama ke depan, sehingga Indonesia akan bebas dari korupsi, sehingga masyarakat akan hidup lebih sejahtera. Oke, anak-anak semuanya? Oke. Untuk itu, mari kita akhiri dan kita tutup dengan berdoa dengan sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siapa kalian? 11 MIPA 1 siap beraksi. Jujur, kompeten, berjaya. Jadi 11 MIPA 1 siap beraksi. Jujur, kompeten, berjaya. Oke, kita berikan plus untuk semuanya.